Shalom Christ-like people, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Ya Allah, bersyukur untuk hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kami. Bersyukur untuk kesempatan bagi kami untuk sekali lagi mendengar sabda kebenaran-Mu. Kami membuka hati dan diri kami. Kami rindu untuk diperlengkapi dan dibarui oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal 2 ayat 39 sampai 52. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing, tetapi saya akan membacakan ayat 52 demikian. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara, bacaan hari ini mengisahkan tentang masa kecil Yesus, khususnya pada saat ia berusia 12 tahun. Nah, yang menarik dalam bacaan kita adalah di ayat 52 tadi, di mana kita mendapatkan keterangan bahwa Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Saudara, kalau Yesus mengalami pertumbuhan secara fisik, tentu itu merupakan sesuatu yang secara alamiah terjadi. Tapi seseorang yang bertambah usia, belum tentu semakin bertambah hikmatnya. Itulah mengapa kita mungkin sering mendengar orang mengatakan, tua itu pasti. Tapi dewasa itu pilihan. Artinya, usia tidak bisa menjadi patokan kematangan diri seseorang dalam berbagai aspek. Nah, saya yakin saudara bahwa kita tentu rindu agar diri kita, anak-anak kita, pasangan kita, sanak saudara dan kerabat tidak hanya sekedar bertambah tua atau growing old, tetapi juga bertambah dewasa atau growing up. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih kita dapat bertambah dewasa dan semakin berhikmat? Mari kita lihat apa yang membuat Yesus dapat semakin berhikmat seiring dengan pertambahan usianya. Saudara, kalau kita membaca ayat 41, kita bisa melihat gambaran akan bagaimana Yesus dibesarkan oleh kedua orang tuanya. Jadi setiap tahun, Maria dan Yusuf akan pergi dari Nazaret ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan tahukah saudara bahwa perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem itu bukan perjalanan yang sebentar dan juga mudah. Karena dibutuhkan 3 hari lamanya dari Nazaret sampai ke Yerusalem. Nah, lalu di Yerusalem mereka tinggal selama 8 hari. Dan setelah itu kembali lagi dari Yerusalem ke Nazaret sepanjang 3 hari perjalanan. Nah, jadi setiap tahunnya Maria, Yusuf, dan Yesus harus menyisihkan waktu 2 minggu untuk melakukan perjalanan di dalam merayakan Paskah. Tetapi orang tua Yesus melakukan perjalanan ini setiap tahunnya. Kenapa? Karena mereka ingin Yesus tidak melewatkan kesempatan
untuk menyembah Allah di bait suci. Dan saudara, Yesus tidak hanya hadir di dalam perayaan hari besar saja. Tetapi setiap minggunya, Yesus dan orang tuanya beribadah di sinagoge, di mana sinagoge itu menjadi tempat pendidikan iman bagi anak-anak maupun orang dewasa. Sehingga kalau tadi kita membaca bahwa Yesus di usia 12 tahun, dia bisa bertanya jawab dengan para pemuka agama, maka tentu itu semua juga karena orang tua Yesus yang turut membangun fondasi iman di dalam sosok Yesus yang masih muda itu. Nah saudara, ini selayaknya menjadi refleksi buat setiap kita. Baik kita secara pribadi, maupun bagi kita yang dianugerahkan tanggung jawab sebagai orang tua. Saudara, sudahkah kita memiliki dasar iman yang kuat? Yang salah satunya dibangun melalui disiplin rohani. Atau jangan-jangan kita beribadah, kita berdoa, kita melayani di sisa waktu kita saja. Ya kalau pas tidak capek, tidak ada kerjaan, aku ke gereja. Kalau pas waktunya lowong, ya aku pelayanan. Saudara percayalah bahwa dasar iman yang kuat itu bisa membawa seseorang untuk semakin mengenal Tuhan. Dan makin seseorang mengenal Tuhan, maka selayaknya ia akan berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Ia akan merespons setiap hal yang terjadi bukan berdasarkan kepentingan dan perasaannya semata, tetapi berdasarkan pada kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau kita rindu untuk semakin berhikmat, bertambah dewasa, sediakanlah waktu untuk berjumpa secara intim dengan Allah. Bukalah hati dan diri kita untuk dikuasai oleh hikmat-Nya, sehingga setiap hal yang kita lakukan dapat menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami rindu agar semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau dan bukan serupa dengan dunia. Kami rindu agar semakin hari kami semakin dikuasai dan dipenuhi oleh hikmat-Mu, sehingga hidup kami boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh-Mu saja yang terus memimpin tindak tanduk di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin.